Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Susi Ferawati, Ketua Komunitas Kita Tidak Takut, serta sebagai Ketua Panitia acara yang menginisiasi program Seminar Pancasila ini. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan diskusi daring komunitas Kita Tidak Takut saat ini dengan bertemakan Prahara Partai Demokrat. Kami ucapkan pula terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu yang sudah ada Bang Ferdinand Hutahian sebagai mantan kader Partai Demokrat dan aktivis sosial politik. Selamat sore, Bang. Apa kabar, Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya dan hadir di kantor APIK nih, Basecampnya KTT. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Siap. Ya. Lalu sudah hadir juga Mas Saiful Huda, MS. Beliau sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat versi KLB. Selamat sore, Mas Huda. Halo. Mas Huda? Mas Huda, suaranya masih di mute? Mas Huda bisa dibuka mute kolomnya? Zoom-nya di mute. Masih di mute. Sudah? Halo? Oke, sip. Suaranya jelas, Mas Huda di sana? Udah dengar belum ya? Oke, dengar. Sip. Oke. Jelas. Selamat bergabung. Ya, terima kasih telah bergabung di sini ya, Mas Huda. Oke, selanjutnya lagi ada mungkin Pak Syahrial belum hadir ya. Syahrial Nasution. Oke, nanti saya akan kontak lagi, ada Pak Syahrial Nasution. Kita undang beliau adalah sebagai Deputi Analisa dan Informasi di Balitbang dari DPP Partai Demokrat. Mungkin belum hadir, tapi nanti akan kami kontak selanjutnya. Dan yang terakhir adalah Boni Hargens. Beliau adalah pengamat politik nasional. Belum hadir juga ya, jadi nanti kita akan follow up beliau untuk segera join di sini. Baik, itulah narasumber kita kali ini dalam diskusi mengenai Prahara Partai Demokrat. Dan selain itu kami akan perkenalkan juga moderator acara ini, yaitu Bapak Dr. Rinto Wardana SHMH. Beliau adalah praktisi hukum dari Rinto Wardana Law Firm. Selamat sore Bang Rinto. Selamat sore semua. Oke, terdengar jelas ya. Baik. Baik, sebelum kita mulai acara diskusi kali ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kepada admin host, silakan untuk menampilkan.
Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Bang Rinto Wardana untuk memulai webinar Pancasila kali ini. Silakan Bang. Ya, terima kasih kepada MC. Saya mengucapkan terima kasih untuk acara ini akan saya pandu selama 2 jam ke depan. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salah satu perwujudan demokrasi di negara demokrasi Indonesia ini adalah diakuinya kedaulatan di tangan rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu termanifestasi ke dalam saluran demokrasi, yaitu partai politik. Sebagai kanal demokrasi, partai politik memegang peranan sentral dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Namun dalam prosesnya, eksistensi dari partai politik seringkali mengalami turbulensi yang diakibatkan oleh persoalan internal maupun dari aspek eksternal. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh dikudetanya kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan oleh pihak internal atau kader partai dengan pihak eksternal. Peristiwa ini menimbulkan kegaduhan politik tanah air. Saling klaim dan perang legitimasi pun dimulai, di mana penentu utama legalitas bertumpu di tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejadian perebutan tampuk kepemimpinan partai bukan kali ini terjadi. Peristiwa ini dapat dilihat dari perebutan tampuk pimpinan partai pada Partai Demokrasi Indonesia, di mana terjadi rivalitas antara Megawati dan Suryadi, yang pada akhirnya Kongres Medan yang disahkan oleh pemerintah ketika itu. Kemudian kemelut yang mendera Partai Kebangkitan Bangsa antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, yang berujung juga pada pemberian legitimasi kepada PKB versi Muhaimin Iskandar. Demikian juga sengketa yang terjadi pada Partai Golkar antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, yang juga berujung pada legitimasinya kepemimpinan Agung Laksono sebagai ketum Golkar, walaupun pada akhirnya kedua belah pihak akhirnya Islam. Sebelum kita masuk ke diskusi kita, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Mohon kepada host untuk memutarkan video berikut ini. Dia orang ini nggak bisa beli apa. Selanjutnya, saya sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior, yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Terkait adanya Kongres Luar Biasa atau KLB yang dilakukan secara ilegal, inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan aktor eksternal. Saya tentu berdiri di sini tidak sendirian. Mungkin terlihat saya hanya didampingi oleh Sekretaris Jenderal saya, Bung Teguh Rifki Harsha, disaksikan oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat. Tapi sejatinya saya berdiri tegak di sini, mewakili jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air. Ya, kita kembali ke acara kita. Adapun alur diskusi kita ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, pemaparan dari para narasumber, kemudian peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chatting, dan teman-teman yang lain dapat juga menjawab, menyanggah statement, atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam kolom chatting tersebut.
host akan memilih beberapa pertanyaan dalam kolom chatting untuk kami tanyakan kepada para narsum secara interaktif. Dan terakhir, saya akan membuka diskusi interaktif di mana teman-teman para hadirin webinar dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada para narasumber. Nah, kembali kepada diskusi kita, di hadapan kita telah hadir 4 narasumber yang akan menjadi pembahas dan pengurai daripada topik diskusi kita siang hari ini, yaitu Prahara Partai Demokrat. Yaitu pertama di hadapan kita telah hadir Bang Ferdinand Huta Hayan, mantan kader Partai Demokrat atau pengamat politik dan politikus juga. Kemudian ada Bang Herzaki Mahendra Putra yang diwakili oleh Bang Syahrial Nasution, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat versi AHY. Yang ketiga ada narasumber yang lain yaitu Dr. Boni Hargens, pengamat politik tanah air. Keempat ada Bang Saiful Huda Emas, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat versi KLB. Untuk mulai diskusi kita berikan kesempatan kepada pertama kepada Bang Syahrial Nasution, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, untuk menyampaikan informasi terkait Kemelut KLB ini. Nah, kepada Bang Syahrial kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Bang Syahrial. Diambil dulu Bang. Oke, udah jelas ya. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Tidak ada itu Partai Demokrat versi AHY versi KLB. Yang ada saat ini yang diakui pemerintah di Kumham, Partai Demokrat cuma satu, ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi kalau saya sangat keberatan disebut versi AHY, versinya KLB. Terus kemudian yang kedua ingin saya sampaikan bahwa apa yang telah terjadi saat ini, prahara yang memang sama-sama kita tahu tengah kami hadapi sebagai kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, di mana terlibatnya tokoh di luar Partai Demokrat yang berusaha untuk masuk dengan cara yang menurut kami sama sekali tidak bermoral dan rendah etika, sehingga itulah yang mengakibatkan prahara. Karena sama sekali sebetulnya Partai Demokrat ini baik-baik saja, bagus-bagus saja, tenang-tenang saja, dan tidak ada masalah. Saya pikir itu saja. Ya, Bang Syahrial mau mengklarifikasi juga ini Bang. Kira-kira menurutnya pelaku KLB ini tidak bermoral, maksudnya seperti apa Bang? Saya bukan bilang pelaku KLB-nya tidak bermoral, orang dari luar partai yang berusaha masuk, memaksakan kehendak, ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat, itulah yang saya sebut tidak bermoral. Berarti tindakannya Bang ya, berarti ya, tindakan melakukan KLB itu. Baik Bang, Abang masih bisa stay dengan kita 2 jam atau gimana Bang? Saya waktunya agak terbatas, saya mungkin cuma bisa 1 jam aja. Oke, siap. Kalau gitu kita masuk dulu ke narsum yang lain Bang ya, untuk menyampaikan beberapa hal. Nanti kita buka diskusi kita nanti 1 jam kemudian Abang bisa. Baik, berikutnya narsum kita kedua ada Bang Saiful Huda Emas. Kepada Bang Saiful Huda Emas, saya persilakan untuk menyampaikan informasinya. Halo Bang Saiful, ya silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Moderator atas waktunya. Pertama, koreksi nama saya bukan Saiful Huda Emas, tapi Saiful Huda EMS. Ya, halo. Ya, siap Bang. Siap. Halo ya. Ya. Halo. Halo ya Bang. Bisa dengar ya? Oh ya. Iya Bang. Jadi menurut saya, ya. Jadi kalau menurut saya, KLB dari Serdang itu sesuatu hal yang biasa, lumrah. Bahkan menurut saya harus dilakukan, gitu ya.
karena banyak terjadi keresahan di antara para pendiri Partai Demokrat dan kader-kader Partai Demokrat terhadap keadaan Partai Demokrat itu sendiri, yang selain suara perolehan partai politiknya dari pemilu ke pemilu turun, tapi juga adanya tindakan-tindakan otoriter dari pimpinan partai yang membuat resah dari para pengurus yang menganggapnya hal itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, bertentangan dengan undang-undang partai politik, bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang kedua yang ingin saya jelaskan, bahwa sebetulnya seperti yang dikatakan tadi oleh pembicara dari Partai Demokrat, bahwa orang luar ikut campur di dalam KLB, itu sebetulnya tidak benar. Karena yang sesungguhnya terjadi, ini kalau yang dimaksud itu Pak Muldoko ya, itu cuma dia nggak berani aja menyebut nama Pak Muldoko. Itu berani saya nyebut Muldoko, maksud saya tidak bermoral. Kenapa saya nggak berani nyebut nama Muldoko? Memang benar kok. Oke, baik. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Pak Muldoko itu tidak bermoral? Loh, tanggal 1 Februari Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan ada gerakan nanti dulu, kudeta. saya belum selesai. Saya belum selesai ngomong. Loh, kan nanya katanya di mana tidak bermoral, dulu, itu tidak bermoral. Belum selesai ngomong ya. Iya, mungkin bisa dilanjutkan dulu, Bang. Oke. Saya jelaskan Saiful, ya. Jadi Pak Muldoko, ya. Jadi Pak Muldoko itu yang didatangin oleh para pendiri Partai Demokrat dan kader-kader Partai Demokrat untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan internal Partai Demokrat. Gitu. Nah, dilihat perkembangannya kemudian, keadaannya seperti itu, tuntutan terjadi di mana-mana kepada Pak Muldoko. Ya, beliau siap gitu. Untuk apa gitu? Untuk apa menolak gitu? Ya harus siap untuk menerima tantangan itu gitu. Sehingga Pak Muldoko ikut terlibat di dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, walaupun saat pemilihan beliau tidak ada di tempat. Beliau setelah terpilih baru datang ke lokasi acara itu. Jadi ini sesuatu hal yang benar, nggak bisa disalahkan. Mau disalahkan dari sisi mananya? Tidak bermoral dari sisi mananya. Gitu. Wong orang lain yang kader Partai Demokrat sendiri yang meminta kok, kecuali kalau Pak Muldoko tiba-tiba datang ke sendiri atau datang ke KLB sendiri menggerakkan orang-orang untuk memilih dia, untuk melakukan KLB dan sebagainya. Itu baru bisa dikatakan tidak bermoral gitu. Tapi kalau diminta, ya kenapa tidak gitu? Nggak ada salahnya itu. Ketiga juga yang ingin saya sampaikan, memang di Partai Demokrat ini pimpinan AHY ini banyak terjadi pelanggaran hukum gitu. Anggaran dasarnya banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang partai politik gitu ya, yang memberikan terhadap ketua umum dan majelis tinggi partai. Terus dia menentukan ketua umum, wakil ketua umum, majelis tinggi dan sebagainya dari keluarganya sendiri. Ini sangat tidak sehat. Inilah yang disebut dengan
dinasti SBY itu. Jadi ini menjadi partai politik dinasti. Maka kalau dikatakan ini sebuah kudeta gitu ya, sebetulnya saya tidak sepakat dengan kata-kata kudeta gitu ya. Tapi kalau baiklah kalau orang-orang menganggap orang luar yang sinis pada KLB ini menganggap ini sebuah kudeta, ini bukan kudeta demokrasi, dinasti. Di mana orang-orang ingin membebaskan kader-kader pengurus Partai Demokrat itu sendiri daripada tirani majelis tinggi partai yang SBY. Ini sehat, ini bagus. Sebuah pendidikan politik yang bagus bagi masyarakat. Justru yang aneh adalah ketika orang seperti AHY menganggap ada perampokan demokrasi, gitu. Salah, gitu. Nggak ada di sini perampokan demokrasi. Justru yang melakukan perampokan demokrasi itu keluarganya sendiri, SBY, gitu. Nggak ada di dunia ini partai politik ketua umumnya anaknya, wakil ketua umumnya juga anaknya, terus ketua majelis tingginya juga anaknya, dan ada kemungkinan juga menantu-menantu, bahkan mungkin pembantu-pembantunya SBY di pengurus Partai Demokrat kalau diselidiki lebih lanjut. Ini partai apa? Gitu. Ini partai apa? Di zaman yang sudah maju modern kayak begini terus menggunakan cara-cara jadul gitu kayak gitu. Mestinya malu ketika AHY mengatakan terjadi penjegalan demokrasi atau rampokan demokrasi, itu malu, itu seperti menampar mukanya sendiri, menampar keluarganya sendiri, menampar wajahnya sendiri, menampar wajah ayahnya sendiri. Karena yang telah melakukan perampokan demokrasi adalah edi dan terbukti pemberontakan itu terjadi, tetapi dari dalam partai politik itu sendiri, dari dalam Partai Demokrat itu sendiri. Maka fakta membuktikan ketua-ketua DPC dipecatin semua oleh AHY, diktatornya dan itu. Saya pikir terhadap situasi ini, makanya kenapa rakyat begitu bersemangat mendukung Pak Muldoko seperti saya yang awalnya biasa-biasa aja, udah malas di partai politik, tapi melihat keberanian seperti ini ikut mendukung beliau habis-habisan sampai sekarang, sampai detik ini. Cukup, Bang. Itu saya pikir. Terima kasih. Cukup, Bang Saiful ya. Siap. Ya, demikian pemaparan dari Bang Saiful Huda. Selanjutnya kita masuk ke pemerasaran kita yang ketiga. Saya persilakan kepada Bang Ferdinand Huta Hayan untuk menyampaikan pandangannya terhadap diskusi kita pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih. Tadinya saya pikir ditanggapi dulu oleh Bang Sahrial ya dari DPP Demokrat. Seru kalau ngelihat mereka nanti berantem. Tapi saya pikir begini ya, cukup menarik sebetulnya kalau mengikuti polemik yang sekarang terjadi di Partai Demokrat ini, bahwa KLB ini kan adalah sebuah organisasi, bagian dari organisasi, alat yang disediakan dan sah untuk dilaksanakan sepanjang syaratnya memenuhi apa yang diatur di dalam aturan-aturan yang ada seperti ADART. Kalau saya melihat sebagai mantan kader, saya sejak lama melihat ada gerakan-gerakan ya, bahwa sebetulnya gerakan
teman-teman KLB ini bukan gerakan baru, sudah sejak lama muncul, dan beliau-beliau ini ingin melakukan sesuatu dengan semangat yang baru, ingin melakukan perubahan. Itu yang saya tangkap dulu, karena saya masih di sana ketika kelompok ini ada dan berupaya juga melaksanakan KLB. Kalaupun terakhir kemudian sukses dilaksanakan, ya itu adalah upaya keras dari mereka. Tetapi saya hanya melihat bahwa KLB ini dilihat dari dua hal ya. Sebagai mantan kader saya melihatnya dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi politik, dan kedua itu dari sisi hukumnya. Dari sisi hukum sampai sekarang tidak ada yang boleh mengklaim bahwa ini sah atau ilegal. Tentu pihak kelompok AHY sebagai ketua umum yang sah saat ini di Kemenkumham akan menyatakan itu ilegal. Dan kelompok KLB juga menyatakan bahwa mereka sekarang yang sah karena KLB ini sah dilaksanakan dihadiri oleh kader. Jadi ini akan saling klaim, itu biasa. Tapi bagi saya ini adalah sebuah pertarungan ya. Tapi secara politik kita lihat saat ini, publik melihat bahwa telah terjadi sebuah perubahan di Partai Demokrat, yaitu Muldoko telah menjadi ketua umum baru Partai Demokrat berdasarkan KLB di Deli Serdang. Ini secara politik ya, secara politik, dan yang dilihat oleh publik saat ini begitu yang terjadi. Tetapi siapa nanti yang akan kemudian sah memimpin Partai Demokrat ini, kita akan lihat ke depannya, karena tentu ini akan bertarung secara hukum dan nanti pengadilan yang akan mensahkan siapa pemimpin Partai Demokrat yang sah. Tetapi kita harus melihat ya, kalau pertanyaan sekarang siapa yang sah, siapa yang tidak sah, ini kan akan menjadi debat bantah lisan yang tidak akan ada ujungnya sampai nanti pengadilan memutuskan siapa. Saya lebih cenderung melihat dan mempertanyakan mengapa KLB ini muncul, mengapa kemudian para pendiri Partai Demokrat ini berupaya untuk melaksanakan KLB. Sebetulnya ada apa yang terjadi di Partai Demokrat? Nah, kalau Bang Saiful Huda tadi menyatakan beberapa hal seperti struktur organisasi menjadi seperti partai keluarga ya, dari majelis tinggi, ketua umum, wakil ketua umum, segala macam ya, itu adalah alasan yang dipakai oleh kelompok KLB. Nah, nanti kebenarannya akan diuji di pengadilan. Tetapi kalau saya melihat memang, dan saya juga telah mengundurkan diri dari Partai Demokrat pada Oktober tahun lalu, saya memang melihat ada sesuatu yang boleh saya katakan agak janggal bagi saya, tidak beres bagi saya ya. Ini bagi saya tidak tahu pelihatan orang lain, tapi saya sebagai mantan kader merasakan itu, dan bahkan sebetulnya saya memiliki feeling keributannya tidak hanya seperti ini, bahkan akan lebih besar dari sini. Kita akan menyaksikan nanti keributan ini menurut pengamatan saya, ini masih akan lebih besar daripada sekedar berebut siapa yang sah, siapa yang tidak sah. Ini akan banyak muncul kemudian nanti laporan-laporan hukum di kepolisian, karena banyak juga teman-teman saya yang kader-kader Partai Demokrat dalam menanggapi situasi ini terlalu over ya, mengeluarkan statement-statement yang seharusnya tidak perlulah dikeluarkan sebagai politisi. Saya pikir tadinya cukup ditanggapi secara elegan, secara aturan, secara hukum, tidak perlu menyerempet yang sifatnya menjadi ya barbar ya. Mohon maaf saya harus memilih kata barbar. Tetapi kondisinya begitu. Ya ini kita lihat nanti. Bagi saya pribadi saat ini kelompok KLB secara politik memenangkan pertarungan ini ya, bahwa yang dimenangkan oleh kelompok KLB sekarang yang pertama adalah opini publik. Opini publik saat ini menyatakan bahwa telah terjadi pergantian ketua umum Demokrat berdasarkan KLB. Yang kedua, Pak Muldoko berhasil menjadi ketua umum. Jadi ada 2 gol yang dimasukkan oleh kelompok KLB. Jadi skor menurut saya saat ini 2-0. Nah, nanti skor mungkin akan berubah kalau Kementerian Hukum dan HAM ternyata menolak mengesahkan KLB ini. Bisa jadi skor akan berbalik atau skor justru akan bertambah. Kita lihat nanti. Jadi kalau saya mengikutinya saja dan hanya berpesan kepada kawan-kawan di Partai Demokrat, kita sama-sama mencintai partai ini sebetulnya. Ya kalau mengomentari sesuatu di publik itu
lebih baik ya dipilihlah narasi-narasi dan literasi yang mencerminkan bahwa slogan Partai Demokrat yang nasionalis, religius itu kita kedepankan. Dan saran saya kepada teman-teman di sana yang kader-kader yang baru masuk, coba dipelajari manifesto politik Partai Demokrat supaya paham Partai Demokrat itu sebetulnya siapa dan apa, bukan partai yang serang, serbu, tembak, bunuh, tidak seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Rinto, nanti kita sambung dan kita tambahkan dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ferdinand atas pemaparannya tadi, sangat menarik sekali. Saya masuk ke Bang Sahrial ya. Tadi dari Bang Saiful Huda itu mengatakan bahwa ada beberapa persoalan yang terjadi di internal Partai Demokrat. Tetapi saya lebih fokus pertama kepada apa sih Bang sebenarnya penyebab utama sehingga terjadi KLB ini Bang? Bisa dijelaskan kepada kita nggak Bang? Halo, kepada saya ya? Iya Bang Sahrial, ya siap. Ya. Kalau ditanya apa sebetulnya latar belakang mereka melakukan KLB di Liserdang itu ya nggak pantas ditanyakan kepada saya, tentu lebih pas ditanyakan sama mereka. Tapi saya hanya ingin mengungkapkan sebuah fakta karena saya hadir Jumat minggu lalu tanggal 5 Maret itu di Sibolangit di The Hill itu. Saya melihat memang semuanya sudah diatur secara struktur, sistematis, ya kan, di mana acara tersebut memang menurut kita sebagai mewakili dari DPP Partai Demokrat bahwa acara itu memang dipersiapkan untuk Pak KSP Muldoko begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Anda hadir di sana dan kalau memang kehadiran Muldoko untuk masuk ke Partai Demokrat itu kemudian menjadi ketua umum versi KLB abal-abal tersebut, ya kan? Itu lokasi acara itu kurang lebih 2 jam perjalanan dari Kota Medan. Dilaksanakan di The Hill Sibolangit, di mana dari pinggir jalan gerbang menuju ke katakanlah aulanya mungkin itu masih kurang lebih 1 kilometer gitu. Kemudian di sana dikawal oleh banyak massa, dan yang lebih membuat kita heran itu kalau memang ini bukan satu gerakan yang diatur secara struktur dan sistematis, itu di gerbang-gerbang itu sudah ramai, ada ribuan orang berkumpul dengan menggunakan kaos Partai Demokrat, di depannya bertuliskan ada gambar Muldoko dan di bawahnya ada tulisan Dr. Haji Muldoko, kurang lebih begitu kalau saya nggak salah lihat gitu kan. Nah jadi kalau seandainya KLB ini kita bicara secara secara konteks politik, ya seperti yang dikatakan Ferdinand tadi begitu kan, ini menjadi aneh buat kita kalau memang itu tidak dipersiapkan untuk Muldoko begitu. Nah, kalau diambil dari sisi legal formal, prosedurnya, pelaksanaannya dan kemudian tata aturan pelaksanaan KLB tersebut itu kan kemudian menjadi pertanyaan yang luar biasa. Nah, jadi saya tidak mau masuk ke dalam wilayah itu karena seperti yang disampaikan oleh Ferdinand juga akan terjadi debatable persoalan referensi legal formal gitu kan. Tapi faktanya untuk diketahui oleh semuanya bahwa KLB tersebut memang dipersiapkan untuk Muldoko begitu. Dan bisa saya informasikan kepada semuanya. Saya berangkat Jumat pagi minggu lalu pukul 5 pagi dari Jakarta, mendarat di Kuala Namu kurang lebih pukul 7.15-20 gitu. Kita sudah keluar dari bandara. Saya nangkap basah di situ ada Marzuki Ali begitu.
yang berulang-ulang kali sebelumnya menyatakan tidak terlibat, tidak mengetahui, tidak tahu menau dan sebagainya. Kemudian ya karena sesama kader Demokrat ya saya samperin, saya tanya mau ngapain ke sini? Ya katanya diundang secara pribadi. Terus saya tanya, yakin ini KLB ini benar? Ya saya mau lihat, katanya. Saya sih nggak yakin ini KLB, dia bilang gitu. Ini kalau memang ini KLB abal-abal, saya akan tinggalkan. Terus saya bilang, udah mending bubar aja. Bukan begini caranya. Tapi faktanya dia hadir di sana dan kemudian menjadi ketua Dewan Pembina. Jadi ini memang tidak bisa dibahas secara politis, ya sudah, makanya kita menempuh dari aspek legal formal, bahwa di sini ada tokoh eksternal partai yang kebetulan berkantor sama dengan presiden yang hendak mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. That's it, nggak ada lagi lebih dari situ. Bang Syahrial, kira-kira apakah ada tindakan tegas terhadap kader Partai Demokrat yang hadir dan mendukung KLB tersebut, Bang Syahrial? Oh, kan sudah diambil langkah-langkah tegas tersebut. Sudah ada dan artinya Ketua Umum juga sudah menyampaikan dan media masyarakat juga sudah mengetahui kan bahwa 34 DPD yang ada secara definitif memiliki SK pemilik hak suara ditambah 514 DPC juga pemilik hak suara tetap menyatakan loyal terhadap kepemimpinan AHY begitu. Ya, Bang Syahrial, dengan kapasitas Pak Muldoko sebagai KSP, apakah secara otomatis beliau ini menunjukkan mendapatkan restu dari Presiden untuk diangkat sebagai ketum Partai Demokrat? Saya nggak tahu. Saya tidak mau masuk ke wilayah sana. Itu urusan Pak Muldoko dengan Presiden. Urusan kita di Partai Demokrat adalah bahwa ada pejabat negara berkantor di kantor Presiden, bukan kader Partai Demokrat, kemudian dengan upaya paksa ingin mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Ya. Tadi Bang Saiful Huda mengatakan bahwa terdapat penggantian perubahan-perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat yang ya menurut versi kader yang mungkin ada di versi KLB itu mengatakan bahwa itu dilakukan perubahan secara sewenang-wenang. Apakah itu benar, Bang Syahrial? Sewenang-wenangnya di mana? Silahkan aja, itu ada mantan kader juga di situ, ada Ferdinand. Ya tanyakan, kalau mau ribut persoalan ADART bukan sekarang, tahun lalu 15 Maret di Hilton gitu, di Sultan. Ya, baik. Apakah di diskusi kita ini Bang Boni Hargen sudah masuk atau belum? Bang Boni Hargen? Bang Boni belum gabung sepertinya. Ya. Sudah gabung. Sudah. Boni Hargen sudah. Halo, Bang Boni Hargen. Suaranya di mute. Unmute. Halo. Ya, oke. Silakan Ya, Bang Boni. Bang Boni sudah bergabung dengan kita, Bang? Saya dari awal sudah bergabung, Mas. Oh, siap. Silakan Bang Boni Hargen. Tadi dari ada 3 narasumber kita yang sudah mengawali 3 orang. Dari pemaparan dari narasumber kita ini cukup sangat seru dan menarik. Sebagai pengamat politik kita mengharapkan pandangan-pandangan dari seorang pengamat politik terkait prahara yang terjadi di Partai Demokrat ini, Bang. Bagaimana pendapatnya Bang Boni Hargen? Silakan, Bang. Pertama saya mau tegaskan bahwa diskusi soal Partai Demokrat ini tidak penting. Kalau diskusinya soal Demokrat Demokrat sendiri sebagai partai, tidak penting. Tetapi karena ini bicara soal konflik partai, itu ada sound yang terlalu ramai itu, Mas, saya nggak bisa bicara. Itu mic siapa itu yang sound? Bisa di unmute dulu nggak? Panitia? Ya, oke. Ya. Sudah, Bang, silakan. Jadi kalau kita bicara Partai Demokrat ansih, nggak penting.
Tetapi karena kita bicara soal konflik di tubuh partai, ya ini kemudian menjadi urusan publik. Saya kira pada level persepsi publik hari ini sudah ada dua partai Demokrat. Pada level persepsi loh. Satu Demokrat versi Cikeas, yang kedua Demokrat versi Sibolangit. Nah, seperti apa ke depan? Apakah dualisme ini akan terus berlanjut atau akan berhenti? Tentu itu akan bicara proses hukum. Jadi nanti biarkanlah pengadilan yang akan menyikapi itu. Dan kita sudah punya presiden banyak soal ini, soal konflik partai politik. Ini kan bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah kita itu sudah banyak partai politik. Saya masih ingat dulu ketika almarhum Gus Dur ya, tahun 2008, PKB yang dibangun oleh beliau kemudian diambil alih oleh Pak Muhaimin Iskandar. Ada upaya pembajakan partai ketika itu, ya mau pakai tanda petik pembajakannya mau enggak, buat saya itu sama, substansinya ada pembajakan. Dan apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu? Istana diam. Tetapi di dalam diamnya istana, kemudian Muhaimin menjadi ketua umum PKB dan dimenangkan oleh pengadilan dan dia menjadi menteri di dalam kabinet Pak SBY. Artinya bahwa apa yang terjadi sekarang dengan Partai Demokrat bukan sesuatu yang baru. Kalau Cikeas tiba-tiba merengek, curhat di Twitter, kirim surat ke istana Presiden Jokowi, ya buat saya ini seperti buruk muka cermin dibelah. Karena sebetulnya fenomena yang sama terjadi di masa lalu dan Pak SBY sangat sukses di dalam mengatasi hal-hal macam ini. Maka saya pikirkanlah proses hukum ini berjalan, ya. Bagaimanapun ini sudah menjadi isu publik setelah ini masuk ke ranah berita media dan didiskusikan semua orang. Suka atau tidak suka, tentu sudah ada dua partai Demokrat di persepsi publik. Kalau kita bicara soal fakta hukum, de jure ya tentu masih ada satu Demokrat, yaitu Demokrat versi Cikeas, di mana Pak AHY sebagai ketua umum. Tetapi kalau bicara persepsi publik sudah ada dua. Nah, nanti apakah pengadilan memutuskan seperti apa? Kita akan lihat ke depan. Nah, tetapi di mana letak persoalan sebetulnya? Kenapa mesti terjadi konflik, faksionalisasi di dalam tubuh partai politik? Ya sebetulnya ini kan korelasinya sangat signifikan dengan budaya politik, satu, ya budaya politik masyarakatnya. Yang kedua, dengan karakter kepemimpinan, manajemen organisasi, budaya di level organisasi, di level partai. Nah ini semua nanti berkorelasi. Saya melihat Partai Demokrat ini dari awal. Tahun 2006 saya sudah bicara itu di hadapan pers ya, bahwa suatu hari Pak SBY akan mengangkat anaknya sendiri jadi pimpinan partai, entah sekjen, entah ketua umum. Dan ya ketika itu saya tahu betul, termasuk Pak Marzuki Ali juga agak terkejut ketika saya menyampaikan itu. Beliau salah satu juga yang menduga itu insinuasi. Tetapi kan fakta kemudian terjadi, Pak Ibas sendiri akhirnya menjadi sekjen, terus kemudian Pak AHY jadi ketua umum. Ya, dalam perjalanan politik, ya perjumpaan saya dengan para tokoh di Demokrat, pertemanan saya bahkan dengan Pak Rifki Harsa yang juga selalu mendampingi Pak AHY, juga itu teman baik saya. Ya, saya melihat partai ini memang suka atau tidak suka, ini dinasti Cikeas. Ya, slogan Partai Demokrat ini sangat modern pada level slogan, narasi politik yang dibangun. Tetapi kultur kepemimpinan organisasi, aspek manajerial itu semua masih berbasis kekeluargaan. Dan dominasi keluarga yang begitu kental kemudian mengganggu persepsi para kader tentang partai. Dan ada rasa ketidakadilan itu muncul
di kalangan sebagian tidak hanya pendiri, tetapi kader yang juga dari awal membangun Partai Demokrat. Mereka merasa ada ketidakadilan di sini, sehingga mereka menggugat, protes. Tetapi kan tidak punya posisi tawar yang efektif untuk bisa menggugat. Akhirnya mereka diam. Sebagian lagi juga begitu. Dan karena proses ini terus berjalan, terjadi kristalisasi kekecewaan. Lalu muncullah satu momentum di mana ada sosok bernama Muldoko yang kemudian mereka lihat sebagai representasi, sehingga mereka akhirnya mendorong beliau menjadi ketua umum. Bagi saya ini semua fenomena biasa. Ini perkara apakah partai mau secara dewasa merespons hal seperti ini? Apakah partai mau secara dewasa menghadapi tantangan politik? Begitu Mas, sementara nanti mungkin kita akan lanjut ya. Halo? Ya, baik Bang Boni. Jadi saya tambah dikit, saya tambah dikit. Kenapa ini kemudian permainan leadership partai politik ini kemudian selalu menjadi masalah? Ya, saya pikir pada level budaya organisasi kita belum dewasa sih. Tidak banyak, ada partai politik yang sangat matang dalam proses. Kita lihat itu misalnya PDI Perjuangan itu prosesnya panjang dia menjadi besar. Jadi kalau dia selalu besar itu wajar. PDI itu kan sejarahnya sejak Presiden Soeharto tahun 1973 dia melakukan fusi partai politik. Ada pemaksaan untuk menyederhanakan jumlah partai ketika itu. Karena pemilu tahun, saya lupa 1969 atau 1971, saya lupa, itu pemilu persisnya sekitar tahun itu Golkar itu rada kewalahan menghadapi partai-partai yang begitu banyak. Sehingga akhirnya semua partai yang dianggap nasionalis sekuler dileburkan menjadi namanya Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Nah, semua partai nasionalis berbasis agama dilebur di dalam namanya P3 yang sampai sekarang hidup. Nah, dalam perjalanan waktu kan Golkar yang bukan partai politik, melainkan golongan karya, itu interest group ya, bukan partai, itu terus memenangkan pemilu. Nah, maka setelah reformasi 1998, ya PDI ini muncul sebagai rising star. Dia mempromosi reformasi dari awal, dia menggugat rejim Soeharto dan sebagainya. Maka ketika PDI Perjuangan ini sampai sekarang menjadi besar, karena memang dia dibesarkan oleh peristiwa sejarah, oleh keteladanan kepemimpinan internal partai. Nah, sekarang Partai Demokrat, di mana ruang sejarah dia muncul? Partai Demokrat dulu muncul ya, ketika ada segelintir elit politik yang tidak melihat ada akses yang lebar untuk mereka mempengaruhi negara ini dari level partai. Karena dilihat ada sumbatan di Golkar, ada sumbatan di PDIP, ada sumbatan di partai lain, mereka tidak punya celah. Lalu mereka akhirnya mendirikan satu partai baru dengan asumsi mereka bisa mengusung satu agenda perubahan yang lebih baru lah, warnanya lebih baru, sehingga nanti bisa membawa perubahan. Ingat bahwa ketika itu Indonesia masih pada fase dalam teori politik, fase konsolidasi demokrasi. Karena kita baru selesai dengan era diktatorship. Rezim anti demokrasinya Pak Harto itu baru selesai tahun 98. Jadi secara demokrasi, dari sisi demokrasi kita itu baru lahir baru tahun 98. Maka ketika Demokrat muncul, kita masih pada fase konsolidasi. Dan ini transisi politik yang sedang hangat-hangatnya. Nah, ketika Demokrat muncul, ini tentu angin segar. Nah, tetapi kan orang tidak pernah menyangka ketika itu bahwa yang kemudian digadang-gadang menjadi calon presiden dan pemimpin partai ini adalah seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi fakta sejarah akhirnya memungkinkan itu terjadi. Ya, budaya politik masyarakat kita juga, kalau secara teoretis katakanlah mengikuti teori Almond Verba misalnya, kita akan melihat ini mayoritas masyarakat kita masih di level parokia, belum ke level subjektif, apalagi partisipatif. What does it mean? Artinya apa? It implicates bahwa sebagian pemilih kita masih krisis pengetahuan politik soal hak kewajibannya, informasi politik soal apa yang terjadi dengan para elit. Preferensi politik mereka itu juga belum lengkap, sehingga dalam proses pemilihan di pemilu maupun pilkada, mereka lebih cenderung mudah dimobilisasi. Mobilisasi bisa
money politics, bisa melalui figur-figur yang kuat, tokoh-tokoh masyarakat, macam-macam. Dan sebetulnya disinilah kerentanan itu terjadi dan memungkinkan partai-partai yang muncul ini dengan pola mobilisasi yang modern ini bisa besar. Nah, Partai Demokrat besar di konteks itu. Tetapi kemudian orang kecewa, ya, secara teoretis saya melihatnya memang kekecewaan itu sangat mendasar bahwa partai ini ternyata platformnya baru, tapi mentalnya lama. Itu seperti Mercy tua, tetapi di fermak bodinya jadi Mercy baru. Tapi kan mesinnya tetap tua. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena memang tidak ada sirkulasi kekuasaan yang bersifat demokratis di internal partai. Diferensiasi peran itu juga tidak berlangsung dengan by merit system. Artinya bahwa orang dengan tingkat loyalitas dan kapabilitas tertentu mengambil peran sebagai tertentu. Nah, itu kan harusnya begitu. Tetapi yang terjadi like and dislike. Jadi siapa yang menyukai keluarga ini, dia akan diberi jabatan bagus. Tidak peduli apakah dia baru masuk atau tidak. Sehingga kader-kader lama yang merasa sudah berjuang, akhirnya kehilangan semangat. Maka wajar kalau mereka berkumpul di Sipolangit, lalu mendukung Pak Muldoko. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pemaparannya Bang Boni Hargens. Nah, Bang Saryal, ada yang menarik yang saya capture dari pernyataannya Bang Boni Hargens terkait dengan dinasti, Bang. Sebenarnya, apakah ini yang menjadi sebab atau dasar dari terjadinya KLB di Sibolangit itu, Bang? Di samping alasan-alasan mungkin karena ada kudeta dari eksternal. Apakah demikian? Mohon penjelasannya, Bang. Terima kasih, Bang. Ini semua ini kan dilakukan di unmute dulu, Bang. Oke, halo. Ya. Silakan, Bang, silakan. Ya. Semua proses yang terjadi di Partai Demokrat itu melalui proses yang demokratis, melalui kongres, dan kalau dikatakan bicara soal apa namanya, soal dinasti dan sebagainya tadi, itu kan semua ada saluran mekanisme di sana. Misalnya diangkatnya Mas Ibas sebagai Sekjen Partai Demokrat juga melalui proses kongres. Di situ ada ruang yang terbuka bagi semua kader untuk menyampaikan aspirasinya, begitu kan? Silahkanlah yang di luar kemudian punya persepsi atau pikiran lain, ya itu silahkan. Buat kita di Partai Demokrat tidak masalah gitu. Tapi faktanya semua proses itu berlangsung dalam proses yang demokratis. Begitu juga dengan ketika Mas AHY diangkat secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ada proses di situ. Dan proses itu berlangsung secara demokratis di mana DPD dan DPC memang menginginkan hal itu terjadi. Begitu. Kalau memang kekecewaan ini katanya sudah berlangsung cukup lama dan kemudian ini memang menjadi aspirasi yang selama ini dalam di kelompok KLB ini, ya kan, kelompok Sibolangit ini, ya kenapa tidak dilakukan dalam proses-proses sebelumnya? Kan kita tahu semua yang menjadi penggagas dari kegiatan Sibolangit tersebut itu kader-kader yang ada sebagian yang ikut juga di dalam Kongres Maret tahun lalu. Kemudian
ada juga yang mereka sudah dipecat dari Partai Demokrat, ada juga yang sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat begitu. Kok tiba-tiba sekarang membahas hal-hal seperti itu dengan mencari momentum saat ini begitu kan. Jadi kita justru mencurigai teman-teman ini sebenarnya tidak punya aspirasi seperti itu, tapi karena ada sesuatu hal di balik itu lantas terpengaruh dan menjadi begitu, gitu kan, menjadi ikut serta di dalam kegiatan di Sibulangit tersebut, begitu. Jadi buat saya tidak masuk akal lah bicara itu. Saya setujulah seperti yang disampaikan Boni Hargens tadi bahwa apa yang terjadi dengan Partai Demokrat itu memang tidak penting karena ini memang cuma urusan rumah tangga kami begitu kan. Yang jadi penting itu adalah terjadi ketika ini sudah terbawa ke ruang publik di mana masyarakat kemudian menjadi tahu dan menjadi ingin tahu kan begitu. Nah, karena ingin tahu tadi ya kami jelaskan bahwa apa yang terjadi di Sibulangit itu memang satu gerakan yang dipersiapkan untuk Muldoko begitu, yang dimana dia tidak kelompok senior atau mantan kader Partai Demokrat mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu berupaya ingin merebut secara paksa dan tidak demokratis gitu. Ya, terima kasih Bang. Ada yang menanyakan seperti ini. Para penyelenggara KLB kebanyakan adalah mantan kader yang mundur dan keluar saat partai dirundung masalah, korupsi kader dan saat Pilpres karena mendukung Pak Jokowi. Mengapa mereka sekarang pakai jas Demokrat, mengenakan jas Demokrat dan menyelenggarakan KLB? Padahal mereka sudah di partai lain. Ini pertanyaan dari seorang kader Partai Demokrat ya. Pertanyaan ini saya tujukan ke Bang Ferdinand dulu nih. Bang Ferdinand, silakan Bang, dijelaskan Bang. Baik, ini kan akan menjadi kembali kepada saling klaim siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Masalah soal pemecatan segala macam ini kan seperti Bung Joni Allen Marbun lah dipecat. Kalau kita melihat dari sisi aturannya, Joni Allen kan mengajukan gugatannya, kalau tidak salah, artinya apa? Pemecatannya itu secara hukum menjadi belum sah dan belum menjadi sesuatu yang berketetapan hukum. Tetap artinya dia masih menjadi seorang kader, tetapi secara internal di Partai Demokrat bahwa Joni Allen itu sudah dianggap bukan kader lagi dan sudah diberhentikan. Nah, ini kan akan kembali kepada debat-debat lah, semua akan tentu ruangnya akan di situ bahwa si A tidak sah, si B tidak sah. Tetapi ini harus kita lihat kalau pertarungan opininya si A, si B bukan kader lagi, saya pikir teman-teman di Partai Demokrat harus memperbaharui narasinya untuk melihat kondisi ini, baik secara politik maupun secara hukum. Karena kalau Partai Demokrat selalu bicara di sisi aturan, di sisi hukumnya, publik saya pikir akan sulit menerima itu. Karena apa? Karena publik pasti akan menunggu pengadilan lah kalau soal hukumnya. Tapi di ruang publik sekarang, betul yang disampaikan Bang Boni tadi, ini tarungnya sekarang tarung politik. Siapa yang paling bisa mempengaruhi opini publik saat ini? Dan kalau saya sepakat bahwa Pak Muldoko saat ini telah sedang memenangkan pertarungan publik. Publik sekarang melihat Demokrat pecah, ada dua. Ini secara politik ya, secara opini. Tetapi secara hukum yang sah, masih tetap Partai Demokrat yang di jalan proklamasi yang terdaftar di negara. Nah, nanti seperti apa hasilnya kan ini pertarungannya saya sampaikan tadi akan semakin seru dan semakin keras ke depan. Jadi kalau teman-teman ke publik hanya menyampaikan, teman-teman dari DPP hanya menyampaikan pembelaan dirinya, si A tidak sah, si B tidak sah, bukan kader lagi, sudah mundur segala macam, saya pikir itu tidak akan bisa memenangkan pertarungan opini publik. Dan kawan-kawan seperti Bung Saiful Huda yang di kelompok KLB akan memenangkan pertarungan opini. Nah, ini kan dua hal yang harus dimenangkan sebetulnya secara politik dan secara hukum. Nah, saya melihat saat ini secara opini politik ya Pak Muldoko memenangkan pertarungan opini ya, ini pertarungan opini, tetapi hukum kita belum bisa. Dan bahkan saya sendiri melihat dan tidak berani menyatakan status KLB di
Deli Serdang itu apakah sah sesuai ADART atau tidak, saya tidak berani menyatakan karena ini sudah masuk kepada persoalan hukum. Nah, nanti kita akan lihat, dan kalau Partai Demokrat bergelindung di balik tidak ada izin dari Majelis Tinggi, tidak pesertanya bukan kader, lah itu nanti kan akan diuji semua di pengadilan, karena siapapun ini nanti yang akan disahkan, baik ini kelompok KLB tidak disahkan oleh Kemenkumham pun, ini ujung-ujungnya akan masuk ke pengadilan. Disahkan pun akan juga ke pengadilan. Jadi kita lihat saja nanti pertarungannya seperti apa. Kalau saya sebagai mantan kader, ya memang saya punya alasan tersendiri juga kenapa mundur dan kenapa keluar dari Partai Demokrat. Saya melihat, ya saya memang sudah saatnya harus mundur. Karena apa ya, demokrasi agak sepertinya hilang dari Demokrat ketika belakangan ini kepemimpinan berganti. Itu yang saya rasakan, Bang Rinto. Kira-kira seperti itu. Ya, Bang Presiden. Ya. Apa namanya? Ini kan sekarang ini kan prosesnya kan dalam proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM, dan mungkin kalau ternyata hasil KLB ini ditolak, mungkin akan beralih ke pengadilan tentunya. Nah, cuman satu hal yang menggelitik di sini, apakah diselenggarakannya KLB ini ada agenda khusus yang yang ingin dicapai oleh penyelenggara KLB ini? Misalnya ternyata sudah ada misalnya janji-janji dari pemerintah atau siapapun yang terlibat dalam hal ini, misalnya bahwa hasil KLB ini akan diterima, akan dilegitimasi, dan kemudian ada hal-hal lain yang akan dicapai dari situ. Itu bagaimana ini, Bang? Mohon penjelasannya, Bang. Ya, kalau terkait ini, saya banyak diskusi dengan petinggi-petinggi yang melaksanakan KLB dan juga diskusi dengan teman-teman pemerintah. Ini seperti apa statusnya? Saya melihat tidak ada janji-janji khusus atau keterlibatan pemerintah dalam sengkarut KLB Partai Demokrat ini. Saya tidak menemukan buktinya, karena saya juga diskusi ya dengan teman-teman di pemerintahan, dengan petinggi-petinggi KLB, semua menyatakan tidak pernah ada komunikasi apalagi menjanjikan sesuatu. Tetapi kalau saya melihat Pak Muldoko kenapa mau menerima pinangan dari teman-teman pelaksana KLB, tentu beliau punya sesuatu. Saya cukup mengapresiasi sebetulnya ketika di dalam kongres itu Pak Muldoko sebelum menerima pinangan dari peserta KLB, beliau kan bertanya terlebih dahulu apakah ini sesuai ADART. Nah, beliau kan memegang dari pernyataan teman-teman yang hadir di sana pada saat KLB, karena tentu Pak Muldoko kan tidak mengerti dan tidak memahami, tidak pernah membaca ADART Partai Demokrat. Tetapi beliau bertanya kepada peserta dan peserta menyatakan sesuai dengan ADART. Makanya beliau yang tidak hadir pada saat kongres dipinang oleh peserta kongres dan menerima. Ya tentu Pak Muldoko punya agenda-agenda politik tertentu kenapa menerima. Saya tidak tahu apa agenda politiknya ya, tetapi namanya kalau sudah masuk ke dunia politik tentu seseorang pasti punya agenda politik. Kalau orang-orang menyatakan dan membanding-bandingkan AHY dan Pak Muldoko sekarang sebagai capres, saya melihat bukan itu agenda politik Pak Muldoko masuk ke politik. Beliau juga kan bisa melihat dan memahami situasi kancah pertarungan, siapa-siapa kandidat yang akan bertarung di Pilpres nanti. Beliau seorang jenderal, mantan panglima, tentu pemahaman sosial politik beliau kan pasti banyak dan tinggi lah. Kita tidak bisa meremehkan itu. Jadi apa target-target politik beliau, hanya beliau yang tahu sekarang kenapa beliau bersedia masuk terjun ke dunia politik dan menerima pinangan peserta KLB. Nah, kalau saya ditanya apakah ada agenda-agenda lain, ya mungkin ya analisa saya ada, tetapi saya tidak bisa menyatakan bahwa ini adalah target Pak Muldoko, tidak. Tapi saya menganalisa bahwa ada sedikit arahnya untuk mencoba mengacak ulang strategi-strategi politik teman-teman partai politik yang mungkin sudah mencoba meletakkan dasar-dasar apa yang akan dilaksanakan untuk 2024. Karena partai politik ini sekarang sibuk sekali tentang 2024 ya. Saya melihat ini arahnya semua ke sana. Tetapi apakah ini dalam target untuk mencoba mengganggu lawan politik atau mungkin mencoba menciptakan
koalisi baru. Saya tidak bisa menyimpulkan ke sana, tetapi yang jelas bahwa yang saya lihat beberapa hari terakhir ini ada perputaran dan pergerakan yang cepat dari dinamika politik, terutama di teman-teman yang mengklaim diri sebagai oposisi selama ini. Mungkin itu dulu dari saya, Bang Rinto. Siap. Bang Saiful, Bang Saiful masih standby dengan kita ya. Bang Saiful, ada yang menarik nih dari pernyataan dari Bang Ferdinand nih terkait dengan agenda khusus juga ya kan. Nah, sebenarnya motivasi daripada KLB ini, apakah memang ada agenda khusus yang mau dicapai oleh penyelenggara KLB ini, Bang Saiful? Mohon dijelaskan kepada kita, Bang. Di unmute dulu, Bang. Di unmute dulu, Bang. Oke ya, udah ya. Iya, iya, siap, Bang. Iya, iya. Ya, saya sendiri nggak ikut di dalam acara KLB itu, tetapi saya sering komunikasi dengan pendiri-pendiri partai dan peserta KLB itu, sehingga sedikit banyak saya tahu. Nggak ada motivasi tersembunyi itu, seperti tuduhan-tuduhan kelompok AHY gitu. Nggak ada motivasi lain selain hanya ingin menjadikan Partai Demokrat ini menjadi partai yang demokratis dan terbuka, gitu kan, juga modern, seperti hanya yang dinyatakan Pak Muldoko di dalam sambutannya ketika beliau setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Namun kalau kemudian dikait-kaitkan dengan dicurigai bahwa ini ada dipersiapkan gerakan untuk Pak Muldoko di 2004 dan sebagainya, saya pikir nggak ada. Tapi kalau toh ada, itu apa salahnya? Gitu loh. Itu hak politiknya Pak Muldoko. Gitu. Kita juga punya hak politik toh, mau mencalonkan presiden atau tidak gitu kan. Ya, tapi kan kita bisa mengukur situasi nantinya itu. Kita pantas nggak mencalonkan itu atau enggak, punya kans besar enggak gitu. Kalau saya lihat ya di luar niat dan tidaknya Pak Muldoko gitu, beliau punya kans besar untuk menjadi RI 1 penerus Pak Jokowi nanti gitu ya. Kalau saya lihat ya dari tokoh-tokoh yang ada gitu, beliau yang lebih punya power untuk itu gitu ya. Makanya begitu beliau dicalonkan dan menjadi ketua Partai Demokrat, luar biasa dukungan besar untuk beliau dan semua media habis-habisan meliput tentang pemberitaan KLB. Itulah yang membuat kubunya siapa AHY atau SBY panik. Sehingga AHY sendiri sampai mimpin demo, datang ke sana kemari ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Kementerian Politik dan Keamanan misalkan, terus Politik Hukum dan Keamanan, terus bikin spanduk di mana-mana gitu ya, yang menolak KLB. Ini saja sudah menunjukkan kepanikan dari pengurus Partai Demokrat jadul versi AHY. Karena kalau nggak panik, kalau mereka nggak yakin Pak Muldoko punya kans besar untuk menang dalam pertarungan ini, kalau mungkin itu akan direspon berlebihan seperti itu. Sampai SBY sendiri bikin konferensi pers beberapa kali gitu, dan merengek minta supaya presiden untuk halo iya bang, iya halo, sinyalnya agak bermasalah. Iya bang, iya halo, bisa halo Bang Saiful ya, iya silakan bang. Halo. Dan merengek minta presiden untuk ikut dan merengek presiden untuk ikut campur di dalam
Iya Bang, ya Bang. Sudah Lanjut Bang. sudah bisa. Ya. Ya. Bang Saiful. Ya, Bang Saiful, padahal ada yang sebetulnya menarik nih. ya, Bang Saiful, kalau kita mendengar pidato awalnya Pak Muldoko di dalam KLB tersebut, beliau mengatakan bahwa KLB ini sudah sesuai dengan konstitusi. Berarti kan dalam pengertian ini konstitusi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Nah, tetapi dari timnya Pak AHY itu mengatakan bahwa ini tidak sesuai konstitusi. Ini bagaimana ini Bang Saiful? Yang tidak sesuai dengan konstitusi itu ya pengurus Partai Demokratnya AHY gitu loh. Di mana-mana itu yang menjadi keputusan forum tertinggi itu kan mestinya kan kongres gitu kan ya, atau kalau di lain mengistilahnya muktamar, ada muktamar luar biasa atau apa, kalau partai lain ada juga bukan misalkan munas gitu kan. Nah ini tapi kalau di Partai Demokrat AHY ini keputusan tertingginya majelis tinggi, ketum dan majelis tinggi ini kan ngaco. Di dunia nggak ada kayak begini ini, gitu loh. Nah itu yang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Bangsa, pasal 1 tahun 1945 pasal 1 bahwa negara ini adalah negara hukum, gitu ya, yang demokratis gitu. Nah mereka melakukannya tidak dengan cara-cara demokratis, gitu. Maka mereka yang tidak sesuai dengan konstitusi gitu, melanggar juga undang-undang partai gitu. Di undang-undang partai politik, halo. Iya Bang, ya lanjut Bang. Halo. Ya, saya ikuti Bang. Nah, di undang-undang partai politik ya juga kan disediakan mekanisme untuk perubahan ADART itu dimungkinkan gitu ya, bahwa perubahan ADART dapat diubah sesuai dengan kebutuhan partai politik, itu sudah jelas dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik. Gitu. Nah makanya harus diingat ya, agenda pertama dari KLB dari Serdang itu yang saya ikuti, itu justru adalah membatalkan ADART 2020 yang dipakai AHY itu gitu. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi itu, dan peserta kongres menginginkan kembali kepada ADART yang lama, ya Partai Demokrat yang lama, yaitu ADART tahun 2005 yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik itu. Maka nggak sahnya gimana, yang abal-abal siapa gitu. Semuanya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Sangat demokratis sekali. Pemilihan, ingat dulu ya, pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Deli Serdang itu juga tidak ujuk-ujuk semuanya dukung Muldoko, tidak. Ada yang dukung Pak Marzuki Ali dan sebagainya. Dan diperbolehkan, tetapi kebanyakan memilihnya Pak Muldoko, sehingga Pak Muldoko terpilih gitu. Apa salahnya? Jadi yang menghendaki, sekali lagi, yang menghendaki menjadi Ketua Umum Partai Demokrat itu bukan Pak Muldoko, melainkan peserta KLB alias para pendidik dan kader Partai Demokrat itu sendiri. Ini yang harus mereka pahami gitu. Dan itu kalau mereka nggak terima ya silakan mengajukan gugatan, jangan teriak-teriak di jalanan, nggak ngerti hukum, nggak ngerti etika politik saja, begitu. Ya, oke Bang. Dan orang kalau sudah turun di jalanan teriak-teriak itu kan sudah menandakan kekalahan gitu ya, mental orang-orang kalah gitu. Saya lihat aja di zaman Pilpres kemarin, orang yang mentalnya kalah itu gampang sekali turun ke jalan gitu loh. Protes di Indonesia itu kayak gitu, beda lah dengan yang di luar negeri. Kalau turun ke jalan tuh yang benar-benar menyuarakan aspirasi atau apa yang diperbolehkan dalam konstitusi. Tapi kalau di Indonesia ini kebanyakan
Yang turun-turun ke jalan tuh orang-orang yang ingin bikin kekacauan aja, yang mental-mental kalah aja gitu. Ya, oke, Bang Saiful. Ya. Bang Sahrial masih bersama kita ya? Masih bersama kita ya, Bang Sahrial ya? Oke, tapi waktu saya, karena saya memang sudah ada jadwal berikutnya, kalau boleh saya... Bisa ada satu pertanyaan lagi, Bang, untuk klarifikasi aja, Bang? Boleh. Bisa ya? Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Saiful tadi, bahwa ada di Partai Demokrat itu ada yang namanya Majelis Tinggi, Bang, yang memiliki power lah dalam pengambilan keputusan. Tapi sebenarnya di Partai Demokrat itu mekanisme suksesi atau pemilihan ketum itu seperti apa sih, Bang? Bisa dijelaskan ke kita, Bang? Itulah makanya ini saya bingung ini. Ini panitia ini jangan-jangan salah ngundang orang dari pihak Sibolangit sana gitu kan. Ngomongnya ke sana kemari ngawur nggak karu-karuan. Jadi saya bingung fokusnya maunya kemana gitu. Nah, itu Anda. Yang ngawur Anda. Lihat loh ya. Ke sana juga enggak tahu gitu kan. Aduh. Oke, saya bisa ngomong, Enggak, Bang Saiful, dipersilakan dulu kepada Bang Sahrial. Bang ngawurnya di mana? Kasih tahu saya di mana. Ya, dijelaskan Bang Sahrial. Udah, saya jelasin ya. Enggak. Sorry. Saya menghormati Anda. Ya, justru Anda tadi saya lihat. Saya menghormati Anda. Jadi tolong saya mau bicara karena waktu saya nggak banyak, kasihan juga yang lain, ada pembicara lainnya juga butuh waktu begitu kan. Jadi saya cuma mau sampaikan begini. Anda tahu proses Anda sehingga Anda akan sampai saat ini KLB sana tuh cuma perkumpulan orang-orang, ya kan, yang kalau memang Anda punya legitimasi sampai saat ini kenapa belum didaftarkan begitu? Dan saya nggak mau membahas ke arah sana. Yang penting kalau secara legalitas sampai dengan saat ini pemerintah hanya mengakui Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Sudah dong. Kemarin halo. Dikasih waktu udah. Saiful, Bang. Dengan Sahrial. Udah. Ya, silakan Bang Sahrial, lanjutkan, Bang. Iya sudah terus. Sudah ya. Saya cuma mau sampaikan saya katakan bahwa ya kemarin di dalam halo. Ya, Bang Saiful, Bang Sahrial perlu. Sorry. Ya, silakan Bang Sahrial, silakan Bang. Ya. Jadi sampai dengan saat ini, ya. Anda ini ngawur. Partai Demokrat yang sudah sah itu adalah Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Dan jangan ada pemikiran bahwa terus kemudian dengan terselenggaranya KLB di Sibolangit tersebut lantas kemudian Anda terus kemudian menyatakan begini begitu, fokusnya terlalu lebar. Jadi saya nggak mau berdebat panjang karena kesana kemari, ya kan. Oke, saya setuju, kita tunggu saja karena kalau berdebat secara prosedur dan legalitas, sampai saat ini kita tetap menjadi Partai Demokrat yang sah di Republik Indonesia. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang menyatakan juga Partai Demokrat, ya itu masih Partai Demokrat abal-abal begitu. Nanti kita semua akan buktikan bagaimana endingnya, ya kan. Gerakan politik apa yang kita lakukan, bahwa ketua umum kami terus kemudian merespons karena ketua umum kami punya moralitas yang tinggi, punya etika yang tinggi untuk mempertahankan martabat, tidak kepada orang yang menyatakan bahwa tidak tertarik, cuman ngopi-ngopi, terus kemudian bagi-bagi uang dan sebagainya, terus kemudian tidak akan datang dan tidak akan tertarik untuk menjadi ketua umum, tahu-tahu hanya pakai telepon, terus kemudian itu moralitas dan etikanya menurut kami sangat-sangat tidak pantas ditunjukkan oleh orang sekelas Pak Muldoko. Saya tentu sangat menghormati Pak Muldoko, beliau mantan Panglima TNI di Republik ini, ya kan. Yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana memperjuangkan martabat Partai Demokrat dan bagaimana kami juga melakukan perjuangan baik dari sisi hukum maupun dari sisi politik dengan benar, dengan terukur, dengan baik, dan insya Allah seluruh kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY akan
kembali menjadi lebih solid dan lebih kuat tentunya ke depan. Mungkin itu saja, Mas Rinto. Saya tidak bisa berpanjang Bang lebar. Sahrial, Saya mungkin mohon maaf. sekaligus closing statement, Bang, karena mau live sekalian. Ya. Ya. Closing statementnya sekaligus. Closing statement saya menyatakan bahwa apapun sampai kapanpun kader Demokrat seluruh Indonesia tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, walaupun dari sebelah sana menyandang jabatan sebagai kepala staf kantor presiden, ya kan, proses tersebut bukan proses yang benar, bukan proses yang baik, dan bukan proses yang legal. Sehingga Partai Demokrat hanya ada satu di bawah kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sahrial atas kehadirannya, Bang. Sukses selalu, Bang. Makasih. Ya, sama-sama, Bang. Bang Boni Hargen masih bersama kami ya, Bang Boni. Saya komen dulu, Mas. Oke, siap. Silakan. Ini agak lucu. Saya perhatikan diskusi debat kusirnya lucu juga. Jadi saya tegaskan beberapa poinnya. Pertama bahwa yang tadi saya sudah katakan, sudah ada dua partai Demokrat sekarang. Itu suka atau tidak. Ada Partai Demokrat Cikeas, ada Partai Sibolangit. Kita bisa buat namanya berganti, ada Partai Demokrat Jenderal, ada Partai Demokrat Mayor. Nah, karena ya yang satu kan dipimpin oleh Jenderal, satu dipimpin oleh Mayor. Apapun lah istilahnya, tapi bahwa ini sudah ada dua. Maka dalam hal ini Partai Demokrat yang masih sah secara hukum, saya kira jangan terlalu takabur juga, karena ini masih air pasang, belum tsunami. Ini air pasang, bos, belum tsunami. Karena apa? Orang-orang yang keluar dan juga dipecat dari Partai Demokrat, kebetulan saya kenal semua. Ini perpustakaan yang hidup, Pak. Jadi mereka tahu semua hitam putih proses politik kekuasaan 2004-2014. Jadi agak perlu waspada juga, jangan merasa besar. Nah, yang kedua juga saya perlu tegaskan, negara ini negara hukum, semua akan di dalam koridor hukum, tidak ada klaim-klaim yang tidak melalui proses hukum, dan hanya di situ kita bisa bertahan sebagai negara. Jadi nanti kalau pengadilan ternyata memenangkan salah satu kubu, katakanlah kubu Pak Ahy, maka nanti kubu Sibolangit juga jangan kecewa. Tetapi kalau ternyata yang dimenangkan pengadilan ini kubu Jenderal, bukan kubu Mayor, jangan menangis, karena dulu juga PKB mengalami yang sama. Pemerintah diem dan serahkan itu ke proses hukum. Dan memang itu ranah yudikatif. Benar itu. Pak SBY beri teladan yang benar itu, tahun 2008, bahwa pemerintah diem dan proses hukum berjalan. Jadi kalau nanti penegakan hukum yang sama juga terjadi, ternyata Demokrat yang sah milik Pak Muldoko, ya jangan menangis Bombay. Karena ini negara hukum. Nah, lalu soal lain yang juga menjadi kegelisahan di kalangan kader Partai Demokrat dari yang saya tangkap dalam dialog dengan beliau-beliau itu, dan juga di beberapa partai lain sebetulnya. Ini kan namanya, ini Partai Demokrat mengandaikan bahwa dulu ketika dia muncul, dia membawa angin segar untuk konsolidasi demokrasi menuju tahapan yang lebih substantif. Tetapi kan nyatanya Partai Demokrat ini menang di judul, menang di baju, menang di logo, Mercy itu kan. Karena mentalnya juga ternyata belum mengalami pembaharuan. Banyak keputusan yang sebetulnya bukan musyawarah yang dimufakatkan, tetapi mufakat yang dimusyawarahkan. Jadi banyak, halo? Iya, Bang. Halo? Ya, Bang. Saya ikuti, Bang. Jadi banyak keputusan yang sebetulnya mufakat yang dimusyawarahkan. Sehingga kalau misalnya diskusi kita, Sahril tadi bicara soal aturan hukum, bicara soal bagaimana internal partai pengambilan keputusan,
keputusan dan segala macam. Saya pikir nggak usah lah basa-basi. Semua orang tahu itu sandiwara yang bisa diatur. Karena fakta bahwa banyak mufakat yang dimusyawarahkan. Termasuk ketika Pak AHY diangkat jadi ketua umum, kan tidak mayoritas kader itu sama sekali tidak mendukung. Karena kalaupun itu anak Pak SBY, harusnya Ibas yang jadi ketua umum. Kenapa? Karena Ibas yang sudah terlibat di dalam pembangunan partai. Bukan Pak AHY yang tiba-tiba meninggalkan institusi militer, ya cukup menyedihkan sih buat saya secara pribadi. Lalu kemudian masuk dan langsung jadi ketua umum. Nah, ini kan juga persoalan pada aspek kaderisasi partai, manajemen organisasi. Ini masalah serius. Jadi sekali lagi, partai Pak Mayor ini jangan juga terlalu merasa diri besar. Nah, sekarang kalau bicara mengatasnamakan rakyat, saya masih ingat Beni Harman kemarin juga buat analogi yang juga jungkir balik. Nah, ini semua logika jungkir balik yang sama di kalangan elit-elit lama itu banyak terjadi begini. Mereka anggap bahwa orang-orang yang datang menemui Presiden Jokowi di sawah, di kampung, di Flores, dan juga di Sumba, itu sama dengan masa Front Pembela Islam yang menjemput Rizik Syihab, mengobrak-abrik bandara, merusak bangku-bangku. Ini simplifikasi, cara berpikir yang tidak menunjukkan kedewasaan di dalam berpolitik dan juga kenegarawanan. Jadi nihil di situ. Nah, perbaikan terhadap kualitas politik seperti inilah yang kita butuh. Jadi dalam ranah ini, saya kira satu yang positif sebetulnya munculnya Demokrat KLB ini, versi Sibolangit ini satu dinamika yang baik. Kita sambut itu sebagai proses untuk mendewasakan partai politik. Suka atau tidak, partai ini kalau tidak ditekan untuk menjadi dewasa, dia tidak akan pernah dewasa. Jangan bilang bahwa di partai lain juga ketua umumnya itu aja, beda. Itu sama seperti kita memperkarakan Ratu Inggris di sini, kita memperkarakan Ratu Belanda di era demokrasi modern. Itu beda konteksnya, karena di level manajemen partai dan juga komitmen partai terhadap pembangunan bangsa, mereka sangat serius. Berbeda dengan partai tertentu, ya termasuk Partai Demokrat, saya kira harus banyak refleksi diri. Ya, secara keilmuan, Mas Rinto, secara keilmuan, saya kan melihat Indonesia ini kebetulan disertasi doktoral saya di luar negeri itu. Saya melihat fenomena yang paling rumit setelah Soeharto itu kan kartelisasi oligarki. Jadi ada oligarki partai yang coba membangun satu pola politik kartel. Dan saya dari awal sempat berharap Partai Demokrat itu muncul, dia bisa memberi warna lah. Kalau kita semua katakan saat itu sedang ada di terowongan gelap, tidak tahu mau kemana, ya mungkin Partai Demokrat muncul sebagai the candle at the end of the tunnel. Jadi lilin yang menyala di ujung terowongan. Tapi kan ternyata itu lilin yang mati, karena kemudian tidak membawa terang. Nah, disitulah persoalan. Oligarkisasi, kartelisasi, ini terus menjadi perkara serius. Dan Pak Marzuki, Pak Joni Allen, semua orang-orang itu kan perpustakaan hidup. Mereka tahu bagaimana mengurus negara, keuangannya sepanjang Pak SBY jadi presiden. Jadi kalau banyak kader Demokrat di penjara, apakah betul mereka mengambil uang negara itu untuk dirinya? Tanyakan Pak Nazarudin deh. Saya kenal baik tuh sadiknya itu Pak Nasir. Apakah betul itu hanya untuk memperkaya dirinya? Kan nggak mungkin. Nah, kemana dia bagi-bagi uang? Begitu juga di kasus-kasus lain. Banyak proyek mangkrak. Ya artinya bahwa mawas diri aja lah. Ini kan kita proses berdemokrasi, harus dilihat the ultimate purpose dari seluruh proses ini itu bukan menjadikan siapa jadi presiden, tetapi bagaimana menjaga negara ini, menjaga Pancasila, NKRI, keutuhannya. Ya, jangan nanti karena demi kekuasaan lalu partai politik gampang bersetubuh dengan kelompok-kelompok yang anti Pancasila, anti negara gitu loh. Kucuk-kucuk orang seperti Rizik Syihab didewakan oleh kader Demokrat seperti Beni Harman misalnya. Di dalam politik memang orang bicara soal the art of possibility dan kemudian bicara soal kepentingan. Tetapi kan politik juga ada value, ada nilai di sana. Ada makanya semua partai politik wajib yang namanya landasan ideologisnya itu adalah
Landasan filosofisnya itu Pancasila. Kenapa? Karena itu dasar negara. Weltanschauung, cara kita melihat dunia sebagai sebuah nation state bernama Indonesia. Jadi kalau partai politik kemudian menjual idealisme ini demi kekuasaan, di situ serentak dia kehilangan seluruh kehormatan ontologisnya sebagai partai, maka dia layak dibubarkan. Ya, tetapi kan kita tidak bicara pembubaran Partai Demokrat di sini. Kita bicara soal pendewasaan partai politik di dalam bernegara. Maka tujuan pendirian partai dan implementasi dari seluruh visi misi partai itu harus selalu berbasis kepada komitmen menjaga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita tidak ingin nanti tiba-tiba muncul satu orang, apakah dia waras atau orang gila, tiba-tiba jadi presiden dan mengatakan Indonesia jadi negara syariah. Lalu kemudian di sana sejumlah partai politik membentengi dan mendukung. Nah, kita tidak mau ada partai politik itu. Kita tidak ingin negara ini nanti 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dijual. Tiba-tiba dia jadi negara agama. Ya, ini persoalan serius. Jadi pada sektor inilah kemudian pada trajektori ini kita kemudian harus semua terlibat mendiskusikan perkara ini, Partai Demokrat ini. Ya, bukan karena demokratnya penting, tetapi karena ini persoalan yang kemudian akan menjadi presiden juga untuk konteks kepartaian semuanya di Indonesia. Kita misalnya kita akan berbicara bagaimana sih nasib Nasdem pasca Pak Surya Paloh, bagaimana sih nasib Perindo pasca Pak Haritanu, bagaimana sih nasib dan seterusnya. Ya, jadi ini semua akan menjadi pelajaran buat partai-partai lain sehingga nanti modernisasi internal partai, manajemen partai, pembangunan organisasi itu semua akan berjalan dengan baik. Terutama relasi dan komunikasi antara elit partai dengan basis grassroots, akar rumputnya, pemilihnya. Jadi di situ concern ya Mas, ya. Ya, Bang. Terima kasih. Luar biasa ini ya pemaparan dari para narasumber kita ini. Ada dari Demokratnya Mas AHY, ada juga yang dari versi KLB Sibulangit, ditambah dengan juga ada mantan kader Partai Demokrat, dan juga dari pakar politik ya, pakar pengamat politik nasional. Nah, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Demikian acara diskusi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, juga kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini, dan juga kepada seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi. Kami juga akan mengadakan diskusi dalam bentuk online dengan topik mengenai Pancasila dalam aktualisasinya saat ini. Kami berharap teman-teman, rekan-rekan yang bergabung pada sore hari ini juga jangan melewatkan diskusi-diskusi yang akan kami adakan nanti ke depan, dan tentunya kami akan memberikan pengumuman atau pemberitahuan dalam bentuk flyer dan lain-lain. Sekali lagi saya moderator yang memandu acara kita dari awal sampai akhirnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore.